bicara program. Haji Muhammad Isnan Dahir Rani calon Bupati Takalar tahun 2024 sampai tahun 2029. Adakan halal bihalal di kediamannya Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan, dimensitv-news.com. Calon Bupati Takalar Haji Muhammad Isnan Dahir Rani mengadakan kegiatan halal bihalal di rumah kediamannya sendiri, di Jalan Galesong Poros Kabupaten Takalar, Sulsel, yang dihadiri beberapa anggota Dewan Kabupaten Takalar dan tokoh masyarakat serta masyarakat sekitarnya. Dalam acara ini berlangsung aman. Dari tim media menghampiri calon Bupati Takalar HM Isnan Dahir Rani untuk bincang-bincang mengenai tentang pencalonannya sebagai Bupati Takalar. Takalar harus ada perubahan, baik pemimpinnya jangan seperti yang lalu, tuturnya. Dari segi perekonomian, kesehatan dan pendidikan serta sosialnya, Takalar perlu dibenahi, baik dari segi lapangan kerja, dan jangan menjanjikan lapangan kerja akan tetapi dirikan semacam pabrik-pabrik agar masyarakat yang tidak punya pekerjaan bisa dipekerjakan, tuturnya. HM Isnan Dahir Rani seorang pengusaha muda yang akan maju nanti untuk menjadi calon Bupati Takalar tahun 2024 sampai tahun 2029. Salah satu calon yang milenia yang akan memberikan inovasi-inovasi baru buat Kabupaten Takalar. Bagaimana Kabupaten Takalar bisa maju, baik dari segi alamnya serta masyarakatnya bisa sejahtera. Nanti kita bicara program setelah ditetapkan. Kalau kita bicara program, intinya Takalar bagaimana kita lebih baik. Apa harapan kita untuk Takalar ke depan, Pak? Ya itu seperti saya katakan tadi, bagaimana ke depannya ini Takalar bisa lebih baik dari sekarang, karena seperti yang kita ketahui Takalar saat ini belum kelar. Makanya IDR hadir untuk bisa mengkelarkan Kabupaten Takalar ini. Kira-kira potensi yang kalau partai pendukung, partai politik saat ini kita sudah komunikasi, kita sudah adakan semua komunikasi, tapi untuk menfikskan segalanya itu belum kita ungkapkan sekarang, karena ini masih dinamika politik masih terus berjalan. Kira-kira Pak, potensi yang kita lirik di Kabupaten Takalar sendiri itu potensi apa yang menjadikan skala ini sangat prioritas kita? menarik. Potensi Takalar ini banyak sekali. Takalar itu saya melihat adalah 3 dimensi. Ada gunung, ada lautnya, dan ada sawahnya. Jadi sekarang tugas saya itu bagaimana Kabupaten Takalar itu tersorot dulu, karena tidak mungkin semua bisa kita garap ataupun kerjakan kalau Kabupaten Takalar belum tersorot. Jadi bagaimana kemudian Kabupaten Takalar tersorot dulu, baru kita kerjakan semua potensi-potensinya. Kalaupun tidak ada potensi di Kabupaten Takalar, seperti saya katakan tadi, ada 3 potensi. Kita yang menciptakan potensinya, karena kita ini adalah pemuda yang harus kreatif dan terus inovatif, agar bagaimana kemudian pemuda ini bisa gigih, karena kita ketahui bersama pemuda itu energi. Jadi kegigihanlah pemuda yang mampu merubah Kabupaten Takalar. Seperti itu. Apalagi Bapak kayak ini milenial, bagaimana meraih simpatisan kaum milenial? Sejarah di Kabupaten Takalar ini tidak pernah ada sosok milenial. Karena angkasa turunka pemuda, tidak pernah ada sejarah pemuda yang mau ikut berkompetisi di Takalar. Jadi bagaimana kemudian kita merangsang pemuda di Kabupaten Takalar agar kedepannya juga mau berkompetisi seperti itu. Jadi track recordnya selama ini Pak? Apanya itu? Track record selama ini? Kalau selama ini saya kan sebetulnya seorang pengusaha. Rekor saya itu sudah banyak pengusaha muda, sudah saya branding, sudah ratusan pengusaha besar di Indonesia branding melalui diri saya seperti itu. Tadi bilang apa ini? Kalau saya selalu mencari peluang bisnis apapun itu, tapi background bisnis utamanya di bidang kosmetik seperti itu. Jadi saya juga di properti dan kosmetik. Dan yang saya branding itu banyak sekali owner kosmetik di Indonesia yang saya berhasil branding. Dan 100% yang saya branding, 80% gold. Nah, kira-kira Pak, untuk menciptakan lapangan kerja sendiri ini kan ini menarik juga. Jadi Kira-kira sebagai bagaimana? seorang pemerintah, itu tidak perlu kita yang namanya saya harus menciptakan lapangan kerja 1.000, 2.000, 3.000. Betul. Bukan itu sebenarnya tujuannya pemerintah. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan produsen, pabrik dan lain sebagainya. Secara tidak langsung
pekerja akan datang dengan sendirinya. Begitu. Jadi kita ciptakan magnetnya, maka pekerja akan datang dengan sendirinya, terserap dengan sendirinya. Kira-kira Takala punya potensi seperti itu Pak? Apanya? Jelas. Makanya seperti saya katakan tadi, kalaupun Takala tidak punya potensi, saya menciptakan potensinya. Jadi tidak ada batas, tidak ada halangan untuk merubah kebanyakan Takala. Tidak ada alasan untuk Takala tidak berubah. Pokoknya Takala harus berubah dalam bentuk apapun. Inovasi muda. Jadi banyak juga yang mengatakan saya ini adalah pengusaha, bukan politisi. Jadi sekarang itu bukan persoalan seniornya orang di politik. Ya benar, betul. Bukan persoalan seniornya kita di politik, tapi ini persoalan siapa yang mau berjuang untuk merubah kebanyakan ke depannya. Siapa Pak partai-partai yang sudah mendukung Bapak? Banyak, kalau calon juga kita silaturahmi. Tadi ada juga beberapa banget bakal calon datang juga. Kita juga aktif komunikasi, silaturahmi, share dan sebagainya. Sekarang juga tadi banyak juga salah satunya ada juga anggota dewan yang hadir juga. Dari Tenggoa juga, cuman kebetulan dia juga orang Takalar. Kebetulan. Dan alhamdulillah saat ini tokoh-tokoh masyarakat juga restunya mengalir terus. Saya jalan ke masyarakat turun itu rata-rata ajakan, karena mungkin mereka melihat bahwasanya apa yang saya miliki saya mampu bisa membuat atau bisa berubah dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja. Jadi banyak, kita menciptakan lapangan kerja sesuai skillnya mereka. Bagaimana kemudian kita mampu membuat masyarakat Takala itu bisa mandiri di segala sektor. Jadi potensinya kan jelas semua, desa ini, desa itu. Jadi misi-misi kita itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai kebutuhan desanya, sesuai kebutuhan kecamatannya. Jadi jangan langsung kayak seperti kemarin saya harus bagi ini, jangan. Di daerah mana kita tinggal. Kalau kita di pinggir pantai berarti kita harus menciptakan. Jadi sesuai skillnya mereka, kita berikan pendidikan usaha sesuai skillnya mereka. Bukan sesuai skillnya saya, tapi sesuai skillnya mereka, sesuai skillnya kita. Jadi pendidikannya nanti ada juga pelatihan dan sebagainya. Kita kembali lagi ke bisnis. Merek apa ini? Kalau brand banyak sekali, ratusan banyak sekali. Nah, itu nanti kita di sisi lain kan bisa jawab. Nomor HP Pak, nomor HP. Nomor HP-nya Pak. Nanti selesai wawancara Bapak. Saya tukang minta. Nomor HP. Bisa. Kebetulan teman-teman ada. Liputan, Hasmiati Umi, kontributor Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk dimensi tvnews.com. Inspirasi membangun daerah.